Begitu Ustadz Somad dilapor, adakah argumen dari Ustadz Somad untuk bisa bela diri? Dia walaupun kafir, tapi dia legal di negara ini. Tetapi kalau Ustadz Somad sampai dipanggil, saya akan siap bersaksi sebagai saksi ahli. Mau tanya Ustaz, tanya apa? Ini lagi ribut ini masalah nasab Ba'alawi dengan Wali Songo. Saya langsung skak mati. Ya, kalau main catur, teorinya Anatoly Karpov. Stop, jangan bicara itu lagi. Betul atau tidak? Kita ini tetap menghormati innal ulama warasatul anbiya. Kita hormati ulama, kita juga hormati para habaib. Sudah Pak, jangan terlalu banyak tanya. Apalagi saya orang dari kafir. Hormati dua-dua itu. Insya Allah tergolong orang-orang yang sabar. Kemudian dilakukanlah penyembelihan itu. Pikirkanlah wahai Ismail, apa yang kira-kira engkau renungkan di dalam hatimu. Mengorbankan seorang anak bukanlah hal yang gampang. Anak semata wayang yang berpuluh-puluh tahun didambakan oleh Ibrahim alaihissalam, dan ketika datang anak ini akan dikorbankan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kami sebagai umat Islam turut berduka atas wafatnya Ustadz Yahya Waloni. Semoga Allah merahmati beliau, mengampuni segala dosa beliau dan menjadikan beliau termasuk bagian penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya semoga pihak keluarga daripada beliau, semoga Allah memberikan kesabaran kepada mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Dan perlu diketahui oleh kita semua, Ustadz Yahya Waloni ini wafatnya ketika beliau sedang memberikan khutbah Jumat, yaitu ketika beliau menjelaskan tentang kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mengorbankan putranya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lah pada saat itu bertepatan dengan ketika beliau memberikan ataupun menyampaikan khutbah Jumat, Allah mengambil nyawa beliau. Pada saat itu juga beliau bertepatan dengan ajal kematian. Sungguh ini merupakan kematian yang sangat istimewa dan sangat baik, dan jelas ini pertanda mati husnul khotimah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Sahihul Bukhari, tepat pada juz keempat halaman 189, terbitan Maktabatus Syuruk Ad-Dauliyah. Imam Al-Bukhari membuat sebuah bab, babul amali bil khawatimi. Bab tentang amal itu tergantung penghujung amalnya. Terakhir itu kita atau umat ini mati dalam kondisi apa. Kemudian kita langsung baca hadis yang nomor 6607. Innal abda la ya'malu amala ahlin nari wa innahu min ahlil jannati wa ya'malu amala ahlil jannati wa innahu min ahlin nari wa innamal a'malu bil khawatimi. Sesungguhnya seorang hamba itu ada yang beramal seperti amalnya ahli neraka, namun dia termasuk bagian penduduk surga. Dan ada lagi seorang hamba yang melakukan amalan-amalan ahlul jannah, penduduk surga, hanya saja dia termasuk penduduk neraka. Wa innamal a'malu bil khawatimi. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada amal yang terakhir. Dalam artian apa kawan-kawan? Meskipun kita ini sebelumnya beramal baik, melakukan sebuah kebaikan yang sangat luar biasa, tetapi pada akhir hayat kita melakukan sebuah dosa, na'udzubillahi min dzalik, itu pertanda kita mati dalam sul khotimah. Namun ada seorang hamba Allah yang awalnya mungkin dia itu ahli maksiat, mungkin awalnya dia itu mengingkari adanya Allah subhanahu wa ta'ala, tidak percaya kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebelum dia wafat, dia memiliki keimanan yang sangat luar biasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seraya membaca dua kalimah syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu kemudian dia itu mencoba melaksanakan ajaran Islam semampu dirinya.
Kemudian termasuk diantaranya adalah menyampaikan khutbah Jumat sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Ustadz Yahya Waloni. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau, mengampuni dosa-dosa beliau yang sudah berlalu. Amin ya rabbal alamin. Beliau ini sebelum wafat, beliau masih sempat ingin melaksanakan sholat Jumat, yang mana sholat Jumat itu merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya ingin melaksanakan sholat Jumat, bahkan beliau itu memberikan khutbah, ceramah, nasihat kepada orang-orang Islam. Kita tahu rukun khutbah itu apa diantaranya, yaitu kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salah satunya lagi kita memberi wasiat ketakwaan kepada kaum muslimin, ittaqullah, ittaqullah. Lalu kemudian kita berceramah pada waktu itu. Lah beliau ini wafatnya, subhanallah, ini sungguh sangat luar biasa ya. Akhir kehidupan yang sangat istimewa dalam pandangan ajaran agama Islam. Ingat, wa innamal a'malu bil khawatimi. Amal itu tergantung pada akhirnya. Akhirnya itu kita melakukan apa? Meskipun rajin sholat, haji berkali-kali, atau umroh berulang kali, tapi kita belum dijamin apakah kita akhir hayat kita menutup dengan amal-amal baik. Namun beliau ini subhanallah, subhanallah, ini kematian yang sangat didambakan oleh banyak orang, kecuali orang-orang yang memang otaknya itu sudah tertutup. Sampai-sampai ada yang mengatakan, ini kualat lah, ini apalah. Coba kamu berpikir kawan-kawan, mana ada orang yang sedang khutbah, yang mana kita tahu rukun khutbah diantaranya adalah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu di antara rukun khutbah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian memberi wasiat ketakwaan kepada kaum muslimin. Apakah ini yang kita maksud dengan kualat? Kemana otak? Kemudian kita baca di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, tepat pada juz keempat, halaman 450, nomor hadis 2142. Haddatsana Ali bin Hujrin, qala haddatsana Ismail bin Ja'far, an Humaidin, an Anasin, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu, faqila kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah, qala yuwafiquhu li amalin salihin qablal mauti. Hadza hadithun sahihun. Menceritakan kepada kami Ali bin Hujrin, beliau berkata, menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far dari Humaid dari Anas, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu. Apabila Allah menghendaki kebaikan terhadap seorang hamba, maka Allah menjadikan hamba itu beramal baik. Faqila kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah. Kemudian ditanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh para sahabat, bagaimana Allah menjadikan dia beramal wahai Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, qala yuwafiquhu li amalin salihin qablal mauti. Allah memberikan taufik kepadanya untuk melakukan amal solih sebelum dia wafat. Kata Imam At-Tirmidzi, hadza hadithun sahihun. Hadis ini hadis sahih. Allah itu ketika ingin menjadikan seorang hamba untuk menjadi hamba yang baik, maka Allah sebelum hamba itu wafat, Allah memberikan taufik kepada si hamba untuk melakukan kebaikan sebelum dia wafat. Dan Ustadz Yahya Waloni, subhanallah, sudah terbukti berkhutbah ingin melakukan salat Jum'ah. Itu jelas merupakan amal kebaikan yang insya Allah berdasarkan hadis Nabi ini beliau jelas mati husnul khotimah. Dan kita juga berharap seperti beliau. Dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hambal pada juz ke-21 halaman 98 terbitan Muassasatur Risalah, nomor hadis 13.408. Haddatsana Muhammad bin Abdillah al-Ansari, haddatsana Humaidun at-Tawil an Anas bin Malik, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
may yuridillahu bi khairan ista'malahu. Qalu ya Rasulullah masti'maluhu? Qala yuwaffiquhu li amalin salihin qabla mautihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan membuat dia beramal. Lalu kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana istiqmalnya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yuwaffiquhu li amalin salihin qabla mautihi. Allah memberikan taufik kepadanya untuk melakukan amal solih sebelum dia wafat. Dan sangat jelas sekali Ustadz Yahya Wallauni ini jelas melakukan amal yang sangat baik sekali sebelum beliau wafat, yaitu khutbah Jumat. Dan jelas ketika orang sudah melakukan khutbah Jumat, dia pasti ada azam, ada keinginan kuat untuk melaksanakan kewajiban sholat Jumat. Hanya orang yang otaknya miring, yang sudah tidak mampu berpikir secara waras, yang akan mengatakan beliau ini kena kualat. Kan ada itu youtuber yang begitu, kawan-kawan ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Justru kita yang masih hidup ini, kita belum tentu mati dalam kondisi yang baik sebagaimana yang dialami oleh Ustadz Yahya Wallauni. Beliau ini mu'allaf. Beliau ini sebelumnya belum masuk Islam, kemudian mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau itu gigih di dalam memperjuangkan kebenaran agama Islam, bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beliau sangat gigih, beliau dakwah kemana-mana untuk menyadarkan saudara-saudara kita yang belum sadar memeluk agama Islam. Beliau itu sangat luar biasa perjuangannya terhadap agama Islam. Bahkan konon katanya sudah banyak orang yang masuk Islam gara-gara dakwah beliau. Dengan perantara beliau banyak orang-orang non-muslim pada saat itu juga masuk Islam dan membaca 2 kalimah syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah perjuangan beliau, inilah pengorbanan beliau terhadap agama Islam. Dan hanya orang yang gila, hanya orang yang bodoh tentang ilmu agama yang akan berpikir negatif tentang penyebab wafatnya Ustadz Yahya Wallauni. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau, menjadikan beliau min ahlil jannah, termasuk penduduk ahli surga, kawan-kawan. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua mati dalam kondisi membawa iman dan Islam. Ucapan terakhir kita adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.